Sudah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Baik, kita lanjut. Kita masih membahas tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, idfa' billati ahsan, yang mana judulnya adalah di antara karakteristik agama Islam adalah agama yang penuh dengan akhlak mulia. Setelah beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 199, Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan ma'ruf. Serukanlah kepada orang untuk mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kemudian beliau juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan tersebut, tindakilah, bersikaplah dengan terhadap kejahatan tersebut dengan cara yang baik, sehingga orang yang di antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Berkata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, idfa' qawluhu idfa' billati hiya ahsan ay fa idza asaa ilaika musii'un minal khalq. Maksud dari idfa' billati ya ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik, kata beliau, ay yaitu fa idza asaka ilaika musii'un minal khalq. Apabila ada seorang makhluk berbuat jelek kepadamu, khususan terlebih khusus man lahu haqqun kabirun alaika, terlebih lagi orang yang mana engkau memiliki kewajiban kepadanya untuk berbuat baik, kal aqaribi wal ashabi wa nahwihim, seperti keluarga kita, teman-teman kita, sahib-sahib kita, ya, sahib-sahib kita, teman-teman kita. Isaatan bil qawli aw bil fi'li, berbuat kejelekan kepada kita baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Faqabilhu bil ihsan. Faqabilhu bil ihsani ilaihi. Maka sikapi, lawan dengan cara apa? Berbuat baik kepadanya. Fa in qata'aka fasilhu. Fa in qata'aka fasilhu. Jikalau dia memutuskan silaturahim kepadamu, maka kamu harus menyambungnya. Faham? Dia memutuskan rahim memutuskan silaturahim kepada kita, maka kita sambung.
Wa in zalamaka fa'fu anhu. Jikalau dia berbuat zalim kepadamu, maka maafkanlah, uzurkanlah. Wa in takallama fika ghaiban aw hadiran, jikalau seandainya dia ngomong tentangmu kejelekan, ngomong jelek tentangmu, baik di waktu yang gaib, yang itulah yang dinamakan ghibah, aw hadiran, atau kita ada di situ, kemudian dia sengaja menyindir kita dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, ngomong tentang kita yang kejelekan kita, fala tuqabilhu, jangan kau balas, jangan dibalas. Bal u'fu anhu, bahkan kata beliau, maafkan. Wa'amilhu bil qawli layyin, dan bermuamalah dengan dia, bersosialisasi dengan dia, bergaul dengan dia dengan cara yang lemah lembut. Semakin kita dijelek-jelekan, semakin kita berbuat baik. Dan ini sangat susah, berat, kecuali man rahimahu, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali man yassarahu Allah taala alaihi, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Wa in hajaraka, apabila dia menghajarmu. Apa maksudnya menghajar? Memukul, menghajar. Bukan, maksudnya memboikot. Apabila dia memboikotmu, wa tarki khitabika, dan tidak mau berinteraksi denganmu, fatayyib lahul kalam, maka berikan dia perkataan yang baik. Wabdhul lahus salam, fatayyib lahul kalam wabdhul lahus salam, kata beliau rahimahullah. Tatkala mereka memboikot kita, maka kita berusaha apa? Berkata baik, selalu berkata baik kepadanya, mengucapkan salam kepadanya. Jikalau kita melakukan hal demikian, maka kita telah membalas kejelekan dengan kebaikan. Faham ini? Di antara akhlak seorang muslim. Agama Islam mengajarkan tatkala kita ada orang yang berbuat jelek kepada kita, maka kita maafkan. Idfa' billati ahsan. Bahkan saking bagusnya syariat Islam itu, tatkala ada orang berbuat baik kepada kita, maka hendaklah kita tambah berbuat baik kepadanya. Paham tidak? Orang berbuat jelek kepada kita, agama Islam menyuruh kita berbuat baik kepadanya. Maka tatkala ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita harus berusaha berbuat baik juga kepadanya. Itulah salah satu di antara akhlak mulia agama Islam. Dan orang muslim yang mengaku agama Islam, maka seyogianya untuk berakhlak demikian. Baik, yang ke-14 di antara karakteristik agama Islam adalah Islam memelihara kesehatan. Dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang pemeliharaan kesehatan, Allah SWT berfirman. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan tentang pemeliharaan kesehatan. Di antaranya Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, kiri paling atas. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Ini adalah kaidah tatkala kita makan. Makan dan minum. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Porsinya satu mangkok bakso. Jangan yang tadinya memang porsinya cuma satu, nambah 2, 3.
Tidak boleh. Makruh sampai nanti derajatnya ke haram juga. Bisa mengotorkan diri. Para ulama mengatakan, sederhana dalam makan dan minum merupakan faktor utama terpeliharanya kesehatan. Nah, ini. Buat kita yang suka makan, maka tolong makannya kondisikan. Jangan berlebihan. Di antara isyarat pemeliharaan kesehatan Islam mengharamkan makan yang berbahaya apabila dikonsumsi manusia adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, atau ketika disembelih disebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman tentang khamr, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapatkan keberuntungan. Khamr diharamkan karena diantaranya berbahaya adalah merusak akal, melemahkan jantung, merusak hati dan berbagai penyakit lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang madu yang berkhasiat menyembuhkan penyakit. Tsumma kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbiki zulala. Fasluki subula rabbiki zulala yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dalam surat An-Nahl ayat yang 69. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Betul tidak? Madu itu bermacam-macam enggak warnanya? Bermacam-macam kan warna madu? Ada yang warnanya apa? Ada yang tahu warna madu? Hitam, merah, kuning, emas. Pernah antum lihat madu yang warnanya bening? Pernah? Sama, saya juga belum pernah melihat. Antum sempat berpikir ya, di mana lihat madu yang bening? Mukhtalifun, Allah yang mengatakan mukhtalifun alwan. Warna itu berbeda-beda. Ada yang kuningnya hampir mirip ke hitam, ada yang kuningnya hampir ke terang, ada yang kuningnya seperti ini, seperti itu. Nah, fihi shifaa'un linnas. Di dalamnya terdapat kesembuhan bagi manusia. Kesembuhan bagi manusia. Kalau antum ada yang sakit, minum madu. Yang penting madunya madu yang betul-betul madu. Jangan gula yang dijadikan madu. Ini haram. Bukan masalah dikonsumsinya. Orang yang produksinya tidak boleh. Tidak boleh memproduksi hal yang seperti itu. Contoh, anak enggak mau. Ada orang yang membuat madu akan tetapi dibuat dari gula. Boleh tidak? Haram. Karena apa? Masuk dari kategori goror, menipu. Bilang aja jual gula, enggak usah jual madu. Gula berkhasiat. Gitu aja. Enggak usah rempong bilang mau ini madu. Asli hutan. Pas ditanya, antum ngambil langsung enggak? Kada berani mulut sama lebah. Madu asli. Nah, masalah madu antum lebih tahu lah. Baik, kita bahas ya. Tatkala Islam menjaga yang namanya kesehatan, Islam membuka ruang lingkup yang sangat luas untuk kita menjaga kesehatan. Di antaranya menjaga makanan.
pola makan. Dan ingat, pola makan kita berbeda-beda. Kalau di tempat kita di Indonesia, berapa kali sehari? 3 kali. Ada nggak syariat yang menetapkan makanlah sehari 3 kali? Tidak ada. Tapi di daerah kita memang sudah seperti itu. Berdosa nggak kita nggak makan 3 kali sehari? Tidak. Kapan kita berdosa? Tatkala kita makan 3 kali sehari, akan tetapi itu membuat kita sakit. Itu berdosa kita. Hati-hati. Makanya kalau makan sebuah makanan itu lihat dulu. Kalau tahu diri tatkala makan sambal mencret langsung besoknya, jangan terlalu banyak makan sambal. Boleh makan sambal itu halalan thayyibah makan sambal. Tapi tatkala kita konsumsi sambal tersebut, membuat kita langsung sakit. Mencret, besok tidak bisa bekerja, anak terlantar, sholat kita tidak bisa ke masjid, kerjaan kita seperti ini segala macam, bahkan kita menyusahkan. Jangan. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Yang kita bisanya cuma segini sambal, apalagi kalau sambal Lombok ya, yang sangat-sangat pedas. Jangan maksakan diri. Tapi ada orang makan 2 sendok, 3 sendok sambal masih terbiasa, biasa ya, seperti itu. Makanya tatkala Nabi Muhammad SAW memberikan kita teknik dalam makan, ada caranya enggak? Ada. Saking sempurnanya syariat Islam itu ada caranya kita makan. Di antaranya Samillah, mengucapkan basmalah, berdoa sebelum makan. Kemudian makan yang di sekitar kita kalau kita makan rame-rame. Tapi ingat, yang sering ini nampan besar, makan berlima. Yang di depannya tempe orek. Yang paling ujung sana depannya daging barbecue. Nggak boleh. Yang harus paham siapa? Orang yang di sana. Berikan. Usahakan di tengah. Antum pernah makan, nanti sesekali kita insya Allah semoga Allah mudahkan kita makan rame-rame. Pakai napon gede, lepas 1 ekor kambing, tentunya yang sudah diolah apa nih? Baru kita makan bareng-bareng. Amin. Allahumma amin. Bukan tujuannya makannya, tapi menguatkan ukhuwah kita. Paham ini? Dan kita harus makan sesuai porsi kita. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda berkaitan tentang makan dan minum, wa thuluthun li ta'amihi. Sepertiga buat makan lambung kita ini. Wa thuluthun li syarabihi. Sepertiganya lagi buat minum. Wa thuluthun li nafasi. Sepertiga lagi buat nafas. Itu Nabi sudah sabdakan, bukan dari dokter, bukan. Nabi syariat. Makanya mohon maaf, tatkala ada dokter yang mengatakan ini sehat tapi berselisih dengan syariat, tolak perkataan dokter itu. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Oh saya Ustadz kalau langsung makan daging itu langsung asam urat, langsung kambuh apa segala macam kalau makan kambing. Ya iyalah, kambing kan dimakan. Kalau dimasak kan dia apa? Ustadz kalau saya makan daging kambing itu, pernah saya dengar sebuah ceramah Ustadz kita yang mengatakan bukan dagingnya, tapi bumbu cara mengolahnya itu. Itu yang membuat kita banyak penyakit apa segala macam. Orang kita kalau buat bumbu itu la haula wala quwwata illa billah. Meresap semeresap-resapnya. Mecin satu gantang tak. Olah. Yang penting enak. Lupa sehat dan sakitnya. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Makanya antum lihat, tatkala orang berlebihan dalam makan, kesusahan dia nafas. Yang tadinya dia makan, kemudian dia buka seret lesing celananya, bruk, oh ada kloter kedua lagi, makan lagi. Selesai makan gak bisa bangun. Susah nafas. Nah, ingat
Di dalam syariat itu sepertiga buat napas. Jangan dipenuhkan semua sampai ke dadanya nanti. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian masalah al-maita, bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi atau hewan yang disembelih bukan, atau hewan yang disembelih selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini diharamkan? Karena di dalamnya terdapat apa? Penyakit. Ustaz, sama aja Bang kita makan ayam. Makanya antum perhatikan, mohon maaf, tatkala antum beli ayam di ke pasar, antum harus perhatikan lehernya itu. Harus betul-betul sudah terpotong. Urat yang dua. Saluran pernafasan dan saluran makan, antum harus yakin itu sudah terpotong. Jangan asal beli, pas lihat belum dipotong. Itu kalau dilihat dari segi medisnya, dilihat dari segi kesehatannya, makanya sapi kalau antum ikat semua kakinya itu, terkadang ada dagingnya itu yang kurang enak. Makanya sunnahnya itu apanya? Kaki yang mana dilepas? Kalau nyembelih itu kaki depan, kalau nggak salah kaki depan, salah satu kaki depan dilepas. Biar apa? Saluran sarafnya semua bisa bergerak, bisa keluar darahnya semua. Jangan sampai ada darah yang tadinya harus keluar menjadi darah kotor, masih tersendat sehingga menyebabkan penyakit. Hati-hati ya, tatkala kita membeli daging ayam, apalagi yang sudah dipotong kita tidak tahu. Tapi kalau udah dipotong ya kita tawakal saja. Tapi kalau kita lihat kan biasanya kepalanya dilepas di depan ya. Biasanya seperti itu kita lihat. Kalau udah terpotong ya itu yang kita beli. Ada orang nyembelih ayam tuh gini. Tuh pernah lihat orang nyembelih ayam potong tuh. Cuman gini doang, lewat doang. Sahih. Anak punya teman itu kerjaan seperti itu. Sampai nanti timbul di perbuatan tersebut masail fikih yang sangat banyak. Apakah kita harus setiap kita baca, setiap kita motong itu 50 ekor? Bismillah, 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 bismillah. Apakah boleh sekali? Bismillah, kemudian kita potong. Ada pembahasannya. Tayyib. Itu berkaitan tentang darah, bangkai dan segala macamnya. Kemudian tentang khamar. Anda tanya sama antum, khamar itu ada manfaatnya tidak? Ada. Betul apa betul? Betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana lupa. Yang penting wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Apa awalnya, ada yang ingat? Kalau yang ini di dalam surat Al-Maidah, ada di dalam surat Al-Baqarah. Yang berkaitan bahwasanya khamar itu ada manfaatnya. Jangan kira enggak ada manfaatnya. Innamal khamru, ini dia yang ayat surat Al-Maidah nih. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir, perjudian. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah di dalamnya itu terdapat apa? Dosa besar dan manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Paham? Ada manfaatnya, tapi tatkala khamar itu lebih banyak mudorotnya, kejelekannya, maka syariat mengharamkan. Ini dikatakan oleh para ulama, ini adalah fase pengharaman khamar. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengharamkan khamar dulu. Tidak langsung mengharamkan, masih membolehkan. Tapi kemudian turunlah ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun. Najis min amali syaitan, amalan syaitan, fajtanibu, hindari. Paham?
Oh, Ustaz, ada manfaatnya boleh dong kita? Jawabannya adalah tidak boleh. Karena khamr itu bisa menghilangkan akal. Ada orang bilang, oh kalau saya minum cuma segini, Ustaz, saya nggak mabuk. Tatkala antum mengatakan tidak, antum tidak mabuk, itu antum sudah mabuk. Kenapa? Melanggar syariat. Masih mending badan antum mabuk kalau bisa hati antum kuat. Masih mending. Ada orang bilang seperti itu. Oh itu Syekh Fulan itu kalau minum khamr, tatkala dia minum, ini ajibnya saya pernah dengar cerita ada ustadz yang menceritakan kami. Ada katanya itu Syekh wali. Ini khamr. Satu botol besar. Tatkala nyampe mulut ini langsung berubah jadi air susu. Masuk akal tidak? Bahlul itu. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Intinya khamr itu haram. Paham ini? Tayyib. Karena khamr itu menghilangkan menghilangkan akal, merusak hati. Nah, karena itu kalau antum temukan ada orang yang minum khamr kemudian dia baik hatinya, bohong. Karena itu perbuatan syaitan. Ada nggak perbuatan syaitan yang mendatangkan pahala? Nggak ada. Semuanya jelek perbuatan syaitan. Baik. Yang nomor 15, Islam seiring dengan penemuan ilmiah. Oleh karena itu tidak mungkin penemuan ilmiah yang benar bertentangan dengan nas-nas syariat Islam yang jelas. Paham ini? Pernah Hanai jelaskan kan tentang penemuan-penemuan kemarin. Penemuan ilmiah. Bahwasanya tatkala diteliti air liur anjing itu tatkala mengenai sebuah bejana, bakterinya tersebut tidak akan bisa dihilangkan. Bagaimanapun alat penyuci sabun, rinso, daya, apa segala macam itu tidak bisa menghilangkan bakterinya, tidak bisa menghilangkan kumannya apa? Air liur anjing tersebut. Cuman satu yang bisa menghilangkan apa itu? Tanah. Dan ini kebelakangan aja ditemukan penemuan ilmiah seperti itu. Udah jauh ribuan tahun. Bahkan sebelum diciptakannya langit dan sebelum diciptakannya kita, sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah takdirkan. Allah SWT telah tuliskan. Oleh karena itu Islam adalah agama yang terus bisa mengikuti zaman. Bukan yang katrok. Agama Islam terus mengikuti zaman. Semakin berkembang zaman, Islam akan semakin berkembang. Paham ini? Tayyib. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Ketika kalau ada pertanyaan silahkan. Silakan mau bertanya. Vaksin yang mengandung lemak babi. Jikalau antum bisa memastikan bahwasanya itu betul-betul mengandung lemak babi, maka ana pribadi cenderung bahwasanya itu haram. Udah jelas lemak babi. Apapun kalau sudah ada itu haram. Gimana kalau bulunya Ustaz? Mengandung bulu babi, tetap haram. Apalagi lemak itu, la haula wala quwwata illa billah. Ana baru dengarnya aja udah. Apapun obat yang mana obat tersebut berasal dari hewan yang haram, maka haram untuk dikonsumsi obat tersebut. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan banyak sekian ribu, sekian juta, triliun apa yang halal untuk dijadikan obat. Di antaranya madu yang tadi kita sebutkan. Fihi syifaa'un linnas, di dalamnya terdapat kesembuhan. Tapi terkadang subhanallah yang manusia itu pengen nyari sesuatu yang baru walaupun nyeleneh, walaupun aneh. Makanya sebenarnya ya, Ana juga nggak berani terlalu banyak ngomong tentang vaksin ini.
Jika orang main akal nanti saling begini, akal tuh gak akan ada habis-habisnya. Sehingga kalau ana pribadi mengatakan, jikalau memang vaksin ini mengandung mengatakan nanti 2-3 tahun ke depan kita akan semua mati. Allah SWT takdir, siapkan amal kita. Jangan takut. Oh ini enggak. Kemudian kita salahkan, enggak. Qadarullah masyaallah. Kita berusaha. Tatkala kita tahu besok 2 minggu, bersyukur kita kalau 2 tahun kita udah tahu 2 tahun kita akan mati. Persiapkan amal kita. Jika kalau ada vaksin apa kata ya, kita berusaha untuk menghindari. Tapi jika memang nggak mau kita ini, ya silahkan. Ada memang fatwanya Syekh Al-Albani rahimahullah taala yang mengatakan yustahabu tarkut talqih. Anda lupa lafaznya. Yang penting kalimatnya artinya mengatakan bahwasanya dianjurkan untuk meninggalkan vaksinasi. Untuk meninggalkan vaksin karena apa? Khawatir menghilangkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fatwa beliau rahimahullah. Tetapi ada para ulama yang lain mengatakan tidak. Justru dengan kita berobat, karena kan katanya vaksin ini obat. Walaupun obat itu adalah virus. Antum kira pil-pil yang antum konsumsi dari obat medis itu obat? Bukan. Itu adalah bakteri yang akan melawan bakteri yang ada dalam tubuh sehingga hancur, lebur. Jarang. Dikatakan obat karena dia bisa menyembuhkan. Makanya kalau saran anak, kalau antum betul-betul mau hidup ala Nabi Muhammad SAW, tapi bukan berarti tidak boleh minum obat apa segala macam. Boleh. Tapi ada orang yang sudah terbiasa minum herbal, tidak mengapa. Ada orang biasa minum obat medis, tidak mengapa. Tapi tolong, jangan jadikan obat, baik itu yang herbal atau yang medis ini yang tempat antum bertawakal. Kalau ana nggak minum obat ini, ana tidak bakalan sembuh. Kalau ana tidak vaksinasi ini, ana apa sih akan kena? Jangan. Vaksin tidak vaksin, kalau sudah takdirnya kena corona mati, mati kena corona. Jangan celah orang tidak bervaksin, jangan celah orang yang bervaksin. Itu kita sekarang. Boleh jadi tatkala dia tidak bervaksin, ada dia tidak dapat, ada katanya tunjangan apa tidak keluar, ya itu ada maslahat. Beda halnya dengan sholat ke masjid. Itu tidak ada. Harus tetap datang sholat ke masjid. Apalagi sekarang banyak masjid. Segede-gedenya masjid di Indonesia nih, jarang ada yang full itu. Istiqlal, kapan full? Idul Fitri, Idul Adha. Kalau ada kajian masyayikh dari Timur Tengah, itu baru full. Kalau ini biasa ya, tidak nyampe 5 soft. Iya. Katanya kan tidak lebih dari 25%. Sekarang kita tanya, kita ini ada 20% ini? Kededa? Iya kan? Nah, paham ini tentang masalah vaksin. Kalau antum mengatakan bahwasanya vaksin itu haram mutlak, tidak boleh. Nah, harus tahu dulu. Memang kalau ana bilang tadi, kalau kita kembali ke logika, vaksin ini virus. Yang mana tubuh kita ini belum pernah ada virus. Kok dimasukkan virus? Tapi ada akal yang lain lagi membantah. Biar badan kita ini terbiasa dengan virus ini, tidak kaget. Dibantah lagi dengan ini, dibantah lagi. Nah, itulah masalah dunia menggunakan akal, gak akan ada habis-habisnya. Perdebatan terus akan berlanjut. Tugas kita apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Divaksin gak divaksin tetap sholat. Iya loh. Divaksin gak divaksin tetap ibadah. Subhanallah, makanya kita terkadang bermuamalah, bergaul dengan hal yang demikian itu, ada orang yang gulu, berlebih-lebihan. Baik dia berlebihan melarang, atau baik dia berlebihan harus vaksin. Ada orang yang meremehkan. Vaksin ngapain?
Kalau antum ngomong masalah ini negara apa segala macam keuangan negara lah, mereka lebih tahu. Kita mana tahu keuangan negara? Antum kebayang nggak? Di setiap kepala antum ini ada hutang. Bayangin, belum lahir udah ada hutang. Kalau antum pikirkan hal demikian, itu enaknya kita jadi rakyat. Makanya subhanallah, kita itu terkadang lebih pusing dengan urusan orang. Tidak pusing dengan urusan diri kita sendiri. Gimana ibadah kita nih? Imunitas bertambah, iman pun bertambah. Subhanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Baik, ada lagi pertanyaan? Faham berarti Pak ya yang antum tanyakan? Ibu-ibu kalau ada pertanyaan disampaikan. Coba di medsos ada pertanyaan. Tidak ada. Jikalau tidak ada, ana rasa apa yang ana sampaikan itu faham. Ya. Ana suruh antum bertanya bukan berarti antum bertanya apa enggak. Antum bertanya, oh barangkali Ustaz, yang nomor ini ana belum paham. Coba bisa diulangi, tidak mengapa. Pak, coba baca antum. Coba baca karakteristik agama Islam yang nomor 1 sampai nomor 3. Karakteristiknya aja, judulnya aja. Yang nomor 1. Yang lain dengarkan. Yang keempat, Pak. Antum bawa buku nggak? Antum, Pak. Pak, silakan. Yang nomor 4 sampai nomor 6. Baik. Yang ketujuh. Yang ketujuh sampai yang ke-9. Antum, Pak.
Baik. Yang ke-9 antum. Yang ke-9 dan yang ke-10. Islam adalah agama cinta, kebersamaan, persahabatan, kasih sayang sama kaum mukminin. Yang ke-10, Islam adalah agama kesungguhan, keseriusan dan amal. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11, Islam adalah agama yang sangat jauh dari kontradiksi. Yang ke-12, Islam itu sangat jelas dan sangat mudah dan tidak sulit untuk dipahami dan mudah untuk dipahami oleh setiap orang. Islam mengajak kepada akhlak mulia dan amal saleh. Kemudian ke-14, Islam memelihara kesehatan. Yang ke-15, Islam seiring dengan penemuan ilmiah. Alhamdulillah, kita telah selesai membahas hal tersebut. Saya pengen coba angkat sedikit yang nomor 7. Syariat Islam adalah syariat yang paling bijak dalam mengatur semua bangsa. Apakah Islam memiliki politik? Pertanyaan saya. Apakah Islam memiliki politik? Berarti Islam berpolitik dong. Islam agama politik. Betul jawaban antum. Benar. Islam memiliki politik. Tapi politik yang sesuai dengan aturan Islam, bukan yang sesuai dengan aturan manusia. Maka dikatakan di sini paling tepat dalam memberikan solusi dari masalah, memperhatikan kemaslahatan manusia dan memperhatikan hak-hak manusia. Bukan sesuai dengan kemauan manusia, bukan. Sesuai dengan kemaslahatan manusia. Ada manusia itu kadang mau tentang sesuatu tapi itu tidak masalah baginya. Syariat yang meluruskan ini tidak maslahat buatmu walaupun kamu mau. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam, kalau tidak salah dalam surat Al-Baqarah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak inginkan itu yang terbaik buatmu. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu inginkan itu belum tentu baik buatmu, jelek buatmu. Dan Allah yang Maha tahu dan kalian tidak mengetahui. Allah yang berfirman. Oleh karena itu kalau betul-betul bangsa ini, negara ini nyaman, silahkan. Aturannya sesuai dengan syariat. Politik harus berpolitik. Tetapi siasah syariah. Politiknya harus sesuai dengan syariat. Bukan politik orang barat. Ketinggalan kita kalau kita mengikuti politik orang barat. Karena yang paling tahu itu maslahat siapa? Allah Subhanahu wa taala jalla fi ula. Baik, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.